Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Barkasa Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pemrograman. Nah, sebelumnya apa itu program atau pemrograman? Nah, definisinya itu kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut shortcode yang dibuat oleh programmer atau seorang pembuat program. Nah, program itu merupakan realisasi dari algoritma. Program itu dalamnya terdapat algoritma dan bahasa. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu program. Program itu berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Kemudian ada program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman dan orang yang membuat program itu disebut programmer atau pemrogram. Kemudian kegiatan merancang dan menulis program itu disebut pemrograman. Yang selanjutnya yaitu ada bahasa pemrograman, yang dimana di sini dipisahkan berdasarkan aplikasi kegunaannya. Bahasa pemrograman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bahasa pemrograman bertujuan khusus, atau contoh-contohnya bisa dilihat di slide ya, seperti COBOL, ada Fortran, Prolog, dan Assembly. Kemudian ada bahasa pemrograman bertujuan umum. Contohnya yaitu ada Pascal, Basic, dan lain-lain. Kemudian ada bahasa pemrograman itu yang dipisahkan berdasarkan bentuk bahasanya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan bahasa tingkat rendah, yang kedua ada bahasa tingkat tinggi. Nah, yang bahasa tingkat rendah itu, bahasa ini bersifat primitif atau sulit dimengerti oleh manusia. Contohnya yaitu bahasa mesin. Kemudian yang kedua bahasa tingkat tinggi, atau bahasa ini lebih mudah dipahami dan lebih menyerupai dengan bahasa manusia. Contohnya ada Pascal, ada Basic, COBOL, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada tahapan pelaksanaan pembuatan program, yang dimana tahapannya itu yang pertama algoritma, kemudian yang kedua program dalam bahasa tingkat tinggi, yang ketiga program dalam bahasa mesin, dan yang terakhir itu ada operasi, yaitu dalamnya terdapat misalkan baca, tulis, hitung, perbandingan, dan sebagainya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada kasus-kasus pemrograman. Nah, yang pertama ada kasus pemrograman menggunakan perintah-perintah dasar. Kemudian yang kedua ada kasus pemrograman dengan pencabangan, dan yang ketiga ada kasus pemrograman dengan perulangan. Nah, di sini terdapat contoh-contohnya. Untuk contoh dari kasus pemrograman dengan perintah-perintah dasar, yaitu contohnya dimiliki dua gelas A dan B dengan bentuk dan ukuran yang sama, berisi teh dan kopi. Lalu, bagaimana cara mempertukarkan isi dua gelas tersebut? Nah, solusinya yaitu yang pertama, diperlukan satu gelas kosong berukuran sama, atau di sini dinamakan sebagai gelas C. Kemudian, tuangkan isi gelas A ke gelas C, yang dimana C-nya itu menjadi berisi teh. Nah, kemudian tuangkan isi gelas B ke gelas A. Nah, gelas A itu jadi berisi kopi. Kemudian tuangkan isi gelas C ke gelas B, sehingga gelas B-nya itu jadi berisi teh. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kasus pemrograman dengan percabangan. Contohnya yaitu menentukan mahasiswa yang tertinggi dari dua orang mahasiswa A dan B tanpa menggunakan pengukur. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu kedua mahasiswa tersebut diminta berdiri pada lantai yang datar atau lantainya itu sama rata. Kemudian dilihat posisi kedua mahasiswa tersebut. Jika A lebih tinggi, maka A adalah mahasiswa tertinggi. Jika tidak, maka B yang tertinggi. Jadi, ketika kedua mahasiswa tersebut disuruh atau diminta untuk berdiri pada lantai yang datar, maka kita lihat mahasiswa mana yang lebih tinggi. Nah, misalkan mahasiswa A yang lebih tinggi, maka ia adalah yang tertinggi. Begitupun sebaliknya. Kemudian untuk kasus yang selanjutnya yaitu kasus-kasus perulangan. Contohnya, mencari kupon undian yang bernama Budi dari 1000 kupon.
Solusinya yaitu ambil sebuah kupon, kemudian baca nama yang tertulis, apakah Budi ataukah tidak. Nah, lalu kita ulangi langkah-langkah tersebut sampai nanti kita menemukan sebuah kupon yang bertuliskan nama Budi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kasus percabangan dan perulangan. Contohnya, mencari rute terpendek dari kota A ke kota G. Dengan asumsi kita tidak memiliki peta, hanya tahu jarak dari satu kota ke kota lainnya. Solusinya yaitu yang pertama, mulai dari kota A, kemudian coba buat rute seimbang ke kota lainnya sampai berakhir ke G. Jika tidak berhasil, ulangi langkah A. Jika berhasil, hitung total jaraknya. Selanjutnya, ulangi langkah A dan B sampai tidak ada rute yang sama terulang. Kemudian, pilih rute dengan jarak yang terkecil. Nah, yang selanjutnya sekarang kita masuk ke paradigma pemrograman. Sebuah pola uang berfungsi sebagai panduan dalam pemrograman komputer. Paradigma pemrograman itu dapat diklasifikasikan menjadi Dorman dan Court. Nah, yang pertama yaitu paradigma pemrograman utama, yang dimana di sini terdapat prosedural atau imperatif, kemudian ada fungsional, logic, dan object oriented. Nah, untuk prosedural itu adalah salah satu pendekatan dalam pemrograman komputer di mana program dibangun berdasarkan serangkaian langkah-langkah konkret atau prosedur yang harus dijalankan oleh komputer. Kemudian, untuk paradigma fungsional itu merupakan pendekatan pemrograman yang berfokus pada pemahaman dan penerapan fungsi matematis sebagai elemen dasar untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu logik. Nah, dalam paradigma pemrograman logik itu mengacu pada logika pemrograman atau logika algoritma yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan algoritma dalam bahasa pemrograman. Yang selanjutnya ada object oriented, yang dimana paradigma itu merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada konsep objek. Yang selanjutnya yang kedua ada paradigma pemrograman lainnya yang mungkin. Ada visual, paralel, dan constraint based. Nah, visual itu membuat program dengan manipulasi elemen-elemen secara grafik daripada secara teks. Kemudian, yang paralel itu ketika kita berbicara tentang paralel, dalam paradigma itu pemrograman merujuk pada kemampuan untuk melakukan tugas secara bersamaan atau paralel. Kemudian yang terakhir yaitu ada constraint based yang mengacu pada pendekatan pemrograman yang didasarkan pada pengaturan dan pemenuhan sejumlah kendala atau batasan tertentu dalam solusi algoritma. Kemudian selanjutnya yaitu masih tentang paradigma pemrograman. Di sini ada contohnya. Paradigma imperatif itu pencarian nilai terbesar antara A, B, dan C. Nah, langkah-langkahnya, asumsikan nilai terbesar itu maksimal adalah A. Kemudian bandingkan maksimal dengan B. Jika B lebih besar dari maksimal A, maka nilai maksimalnya adalah B. Nah, kemudian setelah itu kita bandingkan maksimal dengan C. Jika C lebih besar dari maksimal, maka nilai maksimalnya adalah C. Jadi, ketika ada nilai terbesar antara A, B, dan C, kita bandingkan ketiga nilai tersebut, lalu kita lihat nilai manakah yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar tersebut disebut sebagai nilai maksimalnya. Kemudian, di sini ada juga contoh dari paradigma fungsional. Nah, contohnya itu bisa dilihat di gambar ya, seperti itu. Lalu, selanjutnya ada contoh dari paradigma logik, yaitu pendefinisian hubungan keluarga dengan pemanfaatannya. Nah, langkah-langkahnya itu didefinisikan relasi ayah A, B, kemudian relasi ayah lagi A, C, relasi ayah lagi D, A, kemudian relasi kakek X, Z, yang dimana dapat dihubungkan dengan relasi ayahnya yaitu X, Y, dan ayah Y, Z.
dapat disimpulkan bahwa D kakek B dan C. Kemudian yang selanjutnya yaitu paradigma object oriented. Contohnya yaitu pembuatan kalkulator sederhana. Langkah-langkahnya didefinisikan objek kotak input dengan operator utama yaitu display kotak, clear kotak, dan get input. Kemudian didefinisikan objek kali dengan operator utama yaitu hitung kali. Didefinisikan objek jumlah dengan operator utamanya yaitu hitung jumlah. Kemudian didefinisikan objek bagi dengan operator utamanya yaitu hitung bagi. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah bahasa pemrograman. Nah, perkembangan bahasa pemrograman itu ditinjau dari sisi paradigma dan fokus atau pembaharuan yang dilakukan pada periode waktu tersebut. Di sini, sejarah bahasa pemrograman itu dari tahun ke tahunnya itu berbeda-beda atau berganti-ganti. Nah, kalau tahun 40-an itu bahasa pemrogramannya itu menggunakan bahasa ENIAC coding system dan ARC assembly. Kemudian tahun 50-an itu ada autocode, ada IPL atau Information Processing Language. Nah, yang selanjutnya itu tahun 60-an ada menggunakan LISP atau List Processing, kemudian ada COBOL atau Command Business Oriented Language. Lalu untuk tahun 70-an itu menggunakan Pascal dan C, tahun 80-an menggunakan Object Pascal, tahun 90-an dan 2000-an itu menggunakan Java, Visual Basic, dan lain-lain. Bisa dilihat di slide. Kemudian tahun 2010-an itu menggunakan Go dan Rust. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai notasi logaritma. Nah, bentuk penyajian algoritma itu dibagi menjadi 3 bentuk. Ada algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, kemudian ada juga algoritma dengan struktur pseudocode. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai notasi logaritma. Nah, bentuk penyajian notasi logaritma itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yaitu yang pertama ada algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, kemudian yang kedua ada algoritma dengan struktur pseudocode, kemudian ada algoritma dengan flowchart. Nah, algoritma dengan struktur bahasa Indonesia itu, dalam penyajian algoritma dengan bahasa Indonesia, kita dapat menggambarkan algoritma secara sederhana dengan menggunakan kata-kata dan istilah yang mudah dimengerti oleh pembaca. Contohnya, menghitung rata-rata 3 buah data, kemudian ada algoritma dengan struktur bahasa Indonesia itu, misalkan baca bilangan A, B, C, jumlahkan ketiga bilangan tersebut dengan 3, lalu tulis hasilnya. Nah, yang kedua adalah algoritma dengan struktur pseudocode, yaitu suatu bentuk notasi yang mirip dengan bahasa manusia yang digunakan untuk menggambarkan algoritma atau logika pemrograman tanpa terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Jadi hampir-hampir mirip dengan algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada algoritma dengan struktur flowchart, yaitu salah satu cara penyajian algoritma yang populer. Ini adalah referensiasi grafis yang menggunakan simbol-simbol berbentuk geometri seperti kotak, lingkaran, panah, berlian, dan lain-lain. Kemudian flowchart juga membantu dengan visualisasi dan pemahaman algoritma serta memudahkan komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat 3 komponen utama penyusun sebuah program, yaitu judul, kamus, dan algoritma. Judul itu dalam komponen utama notasi algoritmik, judul itu merujuk pada bagian yang biasanya ditempatkan di bagian atas atau paling atas sebuah diagram alur atau pseudocode. Nah, kemudian kalau kamus itu
adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bagian dari algoritma yang digunakan untuk mendefinisikan variabel dan konstanta yang akan digunakan dalam eksekusi algoritma. Kamus itu berfungsi sebagai tempat untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel yang akan digunakan dalam algoritma tersebut. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu merujuk pada panduan atau urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Nah, itu contohnya itu bisa dilihat di gambar yang ada pada slide ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tipe dasar dan operasinya. Kamus ini merupakan kamus operasi-operasi pada tipe-tipe dasar. Beberapa tipe dasar yang siap digunakan memiliki beberapa operasi yang wajib diketahui. Ada tipe real, tipe integer, lalu ada tipe karakter, dan ada tipe string. Nah, untuk tipe-tipenya itu bisa dilihat di gambar yang ada pada slide PPT-nya. Kemudian yang terakhir yaitu ada tipe boolean. Contohnya itu adalah true, false, atau nilainya hanya ini saja. Jadi bisa dilihat juga pada gambar ya yang ada di dalam slide-nya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai program atau pemrograman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.